Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnawati. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep dan urgensi integrasi nasional pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Ada Alca Dwi Prihatini dengan NIM 632200657, Anissa Nur Dwi Wigati dengan NIM 632200321, Aiza Kurnianingsi dengan NIM 632200220, dan saya sendiri Ratnawati 632200149, dan yang terakhir Saskia Renata LS dengan NIM 632200273. Saya Alca Dewi Priantini dengan NIM 632200657. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu integrasi nasional merupakan isu fundamental dalam pembangunan dan keberlangsungan suatu negara bangsa, terutama bagi negara yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Konsep ini menggambarkan proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan politik dan sosial tanpa menghilangkan keunikan masing-masing kelompok. Sebagai proses yang dinamis, integrasi nasional terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Lalu tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisa konsep integrasi nasional dari berbagai perspektif teoritis dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pemahaman kontemporer tentang integrasi nasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan dimensi utama integrasi nasional serta menganalisa keterkaitan antar dimensi tersebut dalam membentuk kerangka integrasi nasional komprehensif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisa tantangan kontemporer terhadap integrasi nasional, khususnya yang terkait dengan globalisasi, revolusi digital, dan politik identitas. Yang keempat, menjelaskan urgensi integrasi nasional dalam konteks stabilitas politik, pembangunan ekonomi, konsolidasi demokrasi, dan pengelolaan dampak globalisasi. Yang terakhir, merumuskan strategi multidimensional untuk memperkuat integrasi nasional dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan teknologi kontemporer. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang studi integrasi nasional dengan menyediakan analisis komprehensif tentang konsep, dimensi, dan tantangan integrasi nasional dari berbagai perspektif teoritis. Yang kedua, mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang integrasi nasional dan topik terkait seperti multikulturalisme, identitas nasional, dan kohesi sosial. Yang ketiga, memperkaya diskusi akademis tentang hubungan antara globalisasi, revolusi digital, dan dinamika integrasi nasional yang masih relatif terbatas dalam literatur yang ada. Yang keempat, memberikan perspektif interdiscipliner dalam memahami integrasi nasional dengan menggabungkan wawasan dan ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan juga komunikasi. Lalu yang manfaat penelitian kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, menyediakan rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan program yang efektif untuk memperkuat strategi, dan juga program yang efektif untuk memperkuat integrasi nasional di berbagai konteks sosial politik. Yang kedua, memberikan wawasan bagi organisasi masyarakat sipil dan aktivis sosial dalam mengembangkan inisiatif yang berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan dialog antar budaya. Yang ketiga, menyediakan kerangka analitis bagi pendidik dan praktis media dalam mengembangkan konten pendidikan dan media yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap keragaman. Yang keempat, memberikan perspektif komprehensif bagi masyarakat umum tentang pentingnya integrasi nasional dan juga peran mereka dalam mewujudkan melalui partisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik. Dan yang kelima, berkontribusi pada pengembangan pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang berbasis pada penguatan integrasi nasional dan kohesi sosial. Oke, baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian,
dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema integrasi nasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2010 sampai 2023. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada pengkodean tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan tema-tema yang muncul dari literatur. Yang kedua, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif teoritis dan empiris tentang integrasi nasional. Dan yang ketiga, sintesis untuk merumuskan kerangka konseptual yang komprehensif tentang integrasi nasional. Slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep integrasi nasional dipahami dari berbagai perspektif teoritis dan bagaimana perkembangannya dalam konteks kontemporer. Yang kedua, apa saja dimensi utama integrasi nasional dan bagaimana keterkaitan antar dimensi tersebut dalam membentuk kerangka integrasi nasional yang komprehensif. Yang ketiga, tantangan utama terhadap integrasi nasional di era globalisasi dan revolusi digital, dan bagaimana tantangan tersebut berdampak pada stabilitas dan kohesi sosial. Yang keempat, mengapa integrasi nasional menjadi semakin urgent di era kontemporer dan dalam bentuk konten apa urgensi tersebut dimanifestasikan. Yang kelima, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat integrasi nasional dengan mempertimbangkan dinamika sosial politik dan teknologi kontemporer. Selanjutnya di sini ada konsep integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan konsep multidimensi yang telah dikaji dari berbagai perspektif teoritis. Menurut Weiner pada tahun 2015, integrasi nasional adalah proses menyatukan masyarakat yang beragam secara kultural menjadi satu kesatuan teritorial dan membangun identitas nasional yang melampaui identitas primordial. Sementara itu, Kim Lee-ka pada tahun 2012 mengidentifikasikan integrasi nasional sebagai proses membangun kohesi sosial dalam masyarakat multikultural dengan tetap menghormati perbedaan kultural. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi integrasi nasional telah diidentifikasi oleh para peneliti. Pertama, faktor historis, termasuk pengalaman kolonialisme dan faktor pembentukan negara bangsa menurut Anderson tahun 2011. Kedua, faktor struktural seperti sistem politik, tingkat pembangunan ekonomi, dan infrastruktur komunikasi menurut Dodds tahun 2016. Untuk ketiga, faktor kultural meliputi keragaman etnis, linguistik, dan agama serta adanya nilai-nilai bersama menurut Smith tahun 2014. Untuk selanjutnya adalah tantangan kontemporer terhadap integrasi nasional. Di era kontemporer, integrasi nasional menghadapi berbagai tantangan baru. Globalisasi ekonomi dan budaya telah mengaburkan batas-batas negara dan mempengaruhi identitas kolektif. Hal itu tentang identifikasi kolektif menurut Appadurai tahun 2010. Revolusi digital dan media sosial di satu sisi memperluas ruang publik dan partisipasi politik, namun di sisi lain dapat mempengaruhi polarisasi dan fragmentasi sosial. Menurut Sustain tahun 2017. Menurut Kastel tahun 2011, kemunculan masyarakat jaringan atau network society telah mengubah dinamika integrasi nasional dengan memungkinkan individu dan kelompok untuk membangun identitas dan jaringan sosial yang melampaui batas-batas negara. Hal ini dapat memperkuat atau justru mengancam integrasi nasional, tergantung pada konteks spesifik. Selanjutnya, dimensi integrasi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nasional memiliki beberapa dimensi yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama, dimensi politik mencakup partisipasi warga negara dalam proses politik, legitimasi institusi negara, dan efektivitas governance. Menurut penelitian Latif tahun 2022, partisipasi politik yang inklusif dan merata berkontribusi signifikan terhadap integrasi politik suatu bangsa. Yang kedua, dimensi sosial budaya yang meliputi integrasi antar kelompok
toleransi terhadap keragaman, dan pembentukan identitas nasional inklusif. Penting untuk dicatat bahwa integrasi dalam dimensi ini tidak identik dengan asimilasi atau penyeragaman budaya. Sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Kim Melika di tahun 2012, model multikulturalisme integratif yang mengakui keragaman budaya, saling membangun nilai-nilai bersama lebih kondusif untuk integrasi nasional jangka panjang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan integrasi nasional di era kontemporer. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama terhadap integrasi nasional di era kontemporer. Untuk yang pertama adalah disparitas. Disparitas ini adalah pembangunan ekonomi dan ketimpangan sosial. Studi yang dilakukan oleh Rahman menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat menimbulkan keterasingan atau alienation dan sentimen anti pusat yang mengancam integrasi nasional. Yang kedua yaitu adalah konflik identitas dan politik identitas. Menurut Hamid, untuk mobilisasi politik berbasis identitas primordial, etnis, agama ke daerah yang eksklusif dapat memperdalam polarisasi sosial dan melemahkan identitas nasional bersama. Fenomena ini semakin mengemuka di era media sosial yang memungkinkan pembentukan gelembung filter atau filter bubbles dan echo chambers. Tantangan yang ketiga yaitu adalah globalisasi dan transnasionalisme. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang kerjasama dan pertukaran lintas negara. Namun, di sisi lain, dapat menimbulkan krisis identitas dan loyalitas ganda. Studi yang dilakukan oleh Dewi menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi tanpa perlindungan memadai terhadap ekonomi lokal dapat menimbulkan resistensi dan nasionalisme ekonomi yang sempit. Yang keempat yaitu adalah radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Menurut penelitian Ramakrishna, radikalisasi yang menolak pluralisme dan kerangka nasional bersama merupakan ancaman serius terhadap integrasi nasional di berbagai negara. Selanjutnya yaitu adalah urgensi integrasi nasional. Yang pertama dalam konteks stabilitas politik dan keamanan sebagaimana ditunjukkan oleh Stadising. Negara-negara dengan tingkat integrasi nasional yang rendah cenderung lebih rentan terhadap konflik internal, separatisme, dan bahkan kegagalan negara atau state failure. Untuk yang kedua adalah dapat dalam konteks pembangunan ekonomi. Menurut penelitian Hakim, integrasi nasional yang kuat menciptakan stabilitas sosial politik yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, integrasi nasional juga memfasilitasi mobilitas, faktor produksi, dan perluasan pasar domestik. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, di mana masih tentang urgensi integrasi nasional. Pada poin ketiga, dalam konteks demokrasi dan tata kelola, studi yang dilakukan oleh Ibrahim pada tahun 2018 menunjukkan bahwa integrasi nasional yang kuat mendukung konsolidasi demokrasi melalui penguatan civic culture dan kepercayaan antar kelompok yang merupakan prasyarat demokrasi deliberatif. Kemudian pada poin keempat, dalam konteks globalisasi, di era globalisasi dan persaingan geopolitik, integrasi nasional yang kokoh memperkuat posisi tawar dan daya tahan suatu negara terhadap tekanan eksternal. Herianto pada tahun 2023, negara dengan kohesi sosial dan identitas nasional yang kuat lebih mampu mengelola dampak globalisasi secara selektif dan strategis. Kemudian masuk kepada slide selanjutnya, di mana menjelaskan tentang strategi memperkuat integrasi nasional. Yang pertama, penguatan institusi demokrasi dan good governance. Menurut penelitian Ibrahim pada tahun 2018, institusi demokrasi yang transparan dan akuntabel meningkatkan legitimasi negara dan memperkuat integrasi politik. Kemudian pada poin yang kedua, pemerataan pembangunan ekonomi dan keadilan distribusi. Studi oleh Hakim pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi inklusif yang mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah berkontribusi signifikan terhadap integrasi nasional. Kemudian pada poin ketiga, menjelaskan tentang pendidikan multikultural dan dialog antar budaya. Menurut penelitian Lubis dan Abdullah pada tahun 2017,
Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan apresiasi terhadap keagamaan sejak dini membangun fondasi bagi integrasi sosial budaya jangka panjang. Kemudian kita masuk kepada poin 4, di mana pengembangan narasi kebangsaan yang inklusif, studi oleh Latif pada tahun 2022, menunjukkan pentingnya narasi kebangsaan yang mengakomodasi keagamaan sejarah, pengalaman, dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, masuk ke poin kelima, tentang pemanfaat teknologi digital untuk memperkuat kohesi sosial. Menurut Yasir pada tahun 2020, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membangun ruang publik virtual yang inklusif, memperkuat literasi digital kritis, dan mengembangkan konten digital yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Masuk ke slide selanjutnya, membahas tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan teritorial. Di era kontemporer, integrasi nasional menghadapi tantangan kompleks termasuk disparis pembangunan, kompleks identitas, globalisasi, dan radikalisme. Urgensi integrasi nasional semakin meningkat dalam konteks stabilitas politik, pembangunan ekonomi, konsolidasi demokrasi, dan pengelolaan dampak globalisasi. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan dan menyimak apa yang telah kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih.